Karena kalau kita kenal Oke. Tuhan, kita intim sama Tuhan, Justru semakin memikirkan Tuhan, melihat atau mengingat lagi. itu bukan hal yang mudah. Iya. Kadang kita ada di ruang tunggu yang menunggu, kita harus mau. Justru di dalam kondisi drop itu yang aku tantang diri sendiri. Kita nyanyikan atau kita katakan bahwa bagi Tuhan tak ada mustahil. Khawatir memperbesar masalahnya justru. Memperbesar masalah tapi mempersempit pikiran kita akan kebesaran dan kemampuan Tuhan. Oke. Karena kalau kita kenal Oke. Tuhan, kita intim sama Tuhan, kekhawatiran itu akan dibantu oleh Tuhan untuk kita mampu menghadapinya. Segala Iya. perkara dapat kutanggung bersama Iya. Yesus. Tadi yang Sandra sampaikan menarik. Justru semakin memikirkan Tuhan, semakin kita melihat atau mengingat lagi, atau mendengar lagi, atau mengetahui lagi apa saja yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita ya. Dan kita bukan memperbesar kekhawatirannya, tapi kita memperbesar iman kita untuk melihat pekerjaan Allah yang Dia sanggup buat lebih besar lagi ya. Daripada masalah-masalah kita sendiri. Masalah kita sendiri. Iya. Gitu. Kita jadi ingat janji Tuhan, kita jadi ingat firman Tuhan, ya kan? Gitu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, aku berbagi kesaksian tentang apa yang terjadi ya. Tahun lalu di bulan Oktober itu kondisi fisik aku tiba-tiba kok kayak sakit-sakit, tulang sakit kepala, intens sekali. Akhirnya periksa ke dokter dan cek lab, ditemui ada diagnosa autoimun. Begitu tahu autoimun tuh kan udah deg-degan kan. Dan waktu itu lagi Omikron ya. Oke. Mereka-mereka yang autoimun itu bagaimana ya, paling berat yang pasti harus masuk rumah sakit. Lalu ke dokter diperiksalah, autoimunnya itu ada Sjogren syndrome. Sjogren syndrome yang matanya kering, lalu tenggorokannya menjadi kering, lalu sakitlah badannya. Belum lagi diagnosanya juga ada rheumatoid arthritis. Lalu ada juga katanya lupus. Sampai ketiga dokter karena ada ini, ada itu dan sebagainya membuat semakin khawatirkan. Tapi sakit itu terus menerus datang, sakit kepala, nggak bisa tidur, insomnia, sakit badan, tulang semua. Apa yang bisa dilakukan kalau cuma diam memikirkan kekhawatiran sementara COVID masih berlangsung? Selain datang kepada Tuhan, selain berserah, selain memuji menyembah Tuhan. Apalagi waktu sakit itu ada kan suara serak kan. Sampai satu ketika di bulan Mei aku berobat, pergi ke Singapura, diagnosa dokter adalah ya betul autoimun ini, Sjogren syndrome. Itu Mei tahun ini 2022. Dan aku pergi dengan seorang teman. Lalu dokter bilang, oke, kita periksa lab lagi. Organ-organ lainnya kan gitu. Periksa ke semua dokter mata juga periksa, semua dokter karena mata kering kan. Setelah itu hasilnya keluar nih berapa hari kemudian. Bawa ke dokter spesialis autoimun. Begitu dokter lihat, loh ini gak ada autoimun. Autoimunnya 0 kata dia. Dan aku shock dengan wow gak ada autoimun gitu. Jadi di pemeriksaan sebelumnya, dari laporan diagnosa di Indonesia ya, dokter mengetahui bahwa memang benar masih ada autoimun. Ada autoimun. Iya, dan gejalanya sampai di Singapura dokter juga bilang tuh gejalanya sama. Walaupun mungkin kadang-kadang insomnia itu masih ada gitu. Kekhawatiran akan sakit autoimunnya itu sudah diangkat karena udah nggak ada. Mungkin Sandra bisa bagikan apa sih yang dilakukan selama masa-masa kamu menerima diagnosa autoimun itu? Mungkin bisa dibagikan relasi apa yang kamu lakukan di masa-masa kamu menantikan hari pertolongan Tuhan itu tiba. Iya. Secara manusia kita harus melakukan banyak hal untuk periksa ke dokter pasti ya. Maksudnya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita berobat, cek rutin, minum obat dan sebagainya. Tapi ada bagian yang kita nggak bisa lakukan. Aku ingin sembuh Tuhan gitu.
Atau kalau memang ini kehendak-Mu Ya. untuk aku sembuh, biarlah itu terjadi. Tapi kalau Engkau izinkan ini terjadi, bentuklah aku menjadi lebih baik. Ya. Dan itu bukan hal yang mudah. Ya. Kadang kita ada di ruang tunggu yang menunggu jawaban Tuhan untuk sebuah kesembuhan ya, dan itu nggak mudah. Jadi ada air mata pasti yang menyertai dalam hari-hari, bahkan di dalam doa-doa. Finally, when I got the news, aku decided untuk setiap hari aku mau doa rosario. Setiap hari harus doa rosario. Yeah. Dan itu harus malam. Karena malam itu rasanya udah semakin kondisi kita lagi makin drop. Justru di dalam kondisi drop itu yang aku tantang diri sendiri. Dan bisa kita nyanyikan atau kita katakan bahwa bagi Tuhan tak ada mustahil. Yeah. Bahwa bersama Tuhan aku dapat melaluinya. Bahwa kita punya Tuhan yang sanggup. Bahwa semua baik dan semua apapun firman Tuhan dan di dalam lagu-lagu itu kita ucapkan. Ya, itu yang dilakukan, gak ada lagi yang lain. Ini menarik, San. Kamu menyentuh cerita pengusung. Ya. Most of the time, anaknya Yesus tidak pernah menolak doa sang bunda. Kita menerima kekuatan untuk menghadapi persoalan sambil menanti hari pertolongan Tuhan itu tiba.